Oke, kita ketemu lagi untuk membahas tentang masalah pariwisata atau dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa pariwisata menjadi suatu kepariwisataan. Nah, sebetulnya apa sih pariwisata atau kepariwisataan itu? Dan dimulainya kapan pariwisata itu? Ya, oke, kita lihat satu sejarah, yaitu dahulunya pariwisata itu hanya atau disebut dengan perjalanan wisata menggunakan alat transportasi yang tradisional atau menggunakan alat transportasi seperti hewan, kuda, kereta kuda, dan lain-lain. Ya, itu disebut dengan pariwisata atau dalam istilahnya suatu perjalanan wisata. Definisinya perjalanan wisata adalah suatu perjalanan dari tempat asal ke tempat lain, tidak untuk bekerja kurang atau lebih dari 1 hari. Demikian. Ya, itu definisi daripada perjalanan wisata. Nah, tetapi ketika revolusi industri dan diketemukannya mesin uap oleh James Cook, ya, maka diketemukan juga alat transportasi massal, istilah alat transportasi massal. Kenapa disebut dengan massal? Karena alat transportasi ini bisa mengangkut alat transportasi dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi alat transportasi massal itu disebutkan adalah alat transportasi yang bisa menampung penumpang dalam jumlah yang banyak. Sebelumnya hanya menggunakan kereta kuda yang mungkin kapasitasnya cuma 4 paling banyak, ya, dan juga tidak bisa melakukan perjalanan dalam waktu yang cepat dan jarak yang jauh. Kalau kuda sebagai misal itu kan sangat terbatas sekali kekuatannya. Ya, maka ketika diketemukannya mesin uap, maka diketemukanlah alat transportasi yang baru atau disebut dengan kereta api atau kereta uap, yaitu kereta api yang menggunakan mesin uap. Maka ketika revolusi industri ini muncul, maka pariwisata itu bisa memuat dalam jumlah yang banyak kereta api ini atau disebut dengan public transport, yaitu kereta api. Maka muncullah sebuah perjalanan wisata atau disebut dengan mass tourism yang ada saat itu, yang di Prancis, revolusi industri ada di Prancis. Maka yang melakukan perjalanan wisata tentunya adalah mereka-mereka yang mempunyai uang atau mempunyai gaji yang tinggi. Nah, kebanyakan pada saat revolusi industri adalah para ningrat di sana, di Eropa sana, di Inggris maupun Prancis. Maka generasi muda atau anak-anak muda yang mempunyai uang yang banyak, keturunan-turunan bangsawan, maka mereka melakukan suatu perjalanan wisata, yaitu dengan menggunakan alat yang disebut dengan kereta api. Ya. Nah, sejarah perjalanan kereta api dengan long distance, dengan jarak yang cukup jauh, dengan waktu yang bisa perpendek waktunya, atau bisa dikatakan waktunya bisa dipercepat. Ya,
Maka dimulailah perjalanan ini dari satu negara ke negara yang lain, atau disebut dengan lintas negara, lintas provinsi, atau less border. Ya, nantinya kereta api atau pariwisata itu adalah industri yang less border, tidak ada satu batasan daerah, provinsi, kecamatan maupun negara. Nah, ketika perjalanan ini dimulai, perjalanan dengan waktu yang panjang, dengan jarak yang jauh, dengan jumlah penumpang atau wisatawan yang banyak, maka muncullah sebuah industri ikutan atau industri yang muncul, industri baru yang disebut dengan industri pariwisata. Kenapa muncul industri pariwisata? Ya karena kan dalam satu perjalanan itu maka wisatawan atau passenger atau penumpang membutuhkan kebutuhannya. Kebutuhannya apa itu saja? Ya kebutuhan sehari-hari. Penumpang, wisatawan membutuhkan makan. Maka dalam perjalanan itu muncullah industri makanan dan minuman. Begitu. Ya. Kemudian dalam perjalanan kan lebih dari 1 hari, maka mereka membutuhkan apa? Penginapan, akomodasi, hotel. Maka muncullah hotel. Begitu. Kemudian apa lagi? Oh, souvenir. Maka muncullah dalam negara pasti ada souvenir untuk oleh-oleh ketika nanti pulang ke negaranya atau ke daerahnya. Seperti itu. Maka muncullah ini disebut dengan industri pariwisata mulai muncul pada saat itu setelah diketemukannya mesin kereta api atau mesin uap. Maka muncullah industri baru yang disebut dengan industri pariwisata. Di manakah itu industri pariwisata pertama kali muncul? Adalah di sepanjang jalan kereta api itu, atau jalan kereta api disebut dengan rel kereta api. Maka di suatu kota berhenti, maka melihat-lihat keindahan alam, lihat budaya, makan minum, maka muncullah ada hotel, ada restoran, ada kafe. Tapi juga orang ingin tahu kalau ke suatu negara, ke suatu daerah, kemana saya akan berada dan apa yang menarik di daerah tersebut. Maka muncullah pemandu wisata. Ya. Ketika souvenir, maka muncullah souvenir shop. Maka industri pariwisata itu mulailah muncul ketika perjalanan wisata itu mulai ada, yaitu ketika diketemukannya mesin uap. Maka muncullah hotel, muncullah restoran, muncullah kafe, muncullah laundry, muncul juga hiburan-hiburan. Ya, muncul pula souvenir shop atau pusat oleh-oleh. Nah, inilah sebagai tonggak dasar daripada pariwisata. Maka pariwisata itu tidak hanya mempelajari tentang perjalanan itu sendiri, tapi industrinya, bisnisnya, dagangnya dalam pariwisata itu. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membuat travel agent untuk mengarrange semua perjalanan wisata, atau menjadi pemandu wisata, atau mau punya alat transportasi sebagai industri, atau kita buka hotel, restoran, atau laundry dan lain-lain. Ya, jadi inilah yang disebut dengan perjalanan wisata atau pariwisata mulai muncul di dunia, yaitu ketika revolusi industri muncul di Eropa, di Perancis, maka muncullah diketemukannya mesin uap dan diketemukannya kereta api. Maka disinilah tonggak atau mulailah industri pariwisata berkembang di seluruh dunia. Demikian, gitu dulu. Selamat pagi.